Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Farid Al-Rizky, SEMM, selaku dosen pengajar mata kuliah e-commerce bisnis. Perkenalkan Bapak, kami dari kelompok kelas MJ 501 yang beranggotakan Ahmad Hifdi Bayu Pramana dan juga Hairan Lestari. Di sini kami akan memaparkan terkait tugas ujian akhir semester dari mata kuliah e-commerce e-business. Baik, jadi toko fisik yang kami angkat pada pembahasan kali ini merupakan Teku Sport. Nah, apa itu Teku Sport? Teku Sport merupakan tokoh olahraga yang bergerak di spesialisasi olahraga tenis yang berlokasi di Banda Aceh. Nah, di sini kami memberikan cakupan layanan itu meliputi seluruh wilayah Aceh. Nah, adapun produk dan jasa yang saat ini kami jual, pertama adalah raket tenis dari multi brand. Dari berbagai brand, kami menyediakan mulai dari Yonex, Head, Wilson, dan sebagainya. Kami juga menjual sepatu dan aparel tenis, lalu ada aksesoris seperti grip, lalu ada bola tenis, dan juga jasa pemasangan string dari raket tenis itu sendiri. Nah, tidak terbatas pada tenis sebenarnya, kami juga menyediakan berbagai peralatan olahraga dari cabang olahraga lainnya, seperti raket badminton, lalu ada peralatan olahraga tenis meja, bola voli, bola kaki, dan juga sebagainya. Nah, memang kami menganggap bahwasannya Teku Sport ini merupakan satu-satunya toko fisik yang ada di Banda Aceh yang memiliki spesialisasi di bidang tenis. Memang cakupan wilayah kami juga cukup besar, seperti orang-orang di wilayah Aceh ini jika mencari peralatan tenis pasti selalu ke Teku Sport. Namun di sini kenapa sih kami harus merambah juga ke e-commerce? Nah, jadi ada beberapa faktor kunci kenapa kami juga mulai menjajaki e-commerce untuk perluasan usaha kami di Teku Sport ini tadi. Nah, jadi ada beberapa faktor kunci. Yang pertama adalah perubahan tren belanja itu meningkat ya, menuju digital. Sekarang orang-orang mulai berbelanja secara online dan mulai malas untuk datang ke toko fisik. Yang kedua adalah keterbatasan jangkauan toko fisik. Nah, memang kami menyadari bahwasannya karena kami cuma satu-satunya ada di Provinsi Aceh, jadi untuk orang-orang yang datang dari wilayah lain, di kabupaten lain, itu cenderung effortnya lebih untuk datang ke toko kami. Yang kedua itu adalah permintaan tinggi dari pelanggan di luar Banda Aceh. Nah, juga karena memang tadi minimnya toko tenis yang menyediakan peralatan tenis secara lengkap. Nah, jadi kami menganggap bahwasannya e-commerce ini merupakan peluang bagi kami untuk melakukan ekspansi pasar. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah kami telusuri sebelumnya tentang mengapa Teku Sport ini dapat memperluas pasarnya melalui e-commerce, di sini kami juga melaksanakan analisis tren pasar dan juga industri e-commerce terhadap Teku Sport itu sendiri sebagai toko peralatan olahraga. Nah, yang pertama adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga tenis. Nah, memang tren industri saat ini itu sangat mendukung. Nah, selanjutnya memang pasca pandemi, minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan juga terhadap olahraga tenis itu sendiri itu meningkat drastis. Nah, selanjutnya platform marketplace itu sangat mendukung ya terhadap pelaku usaha dan juga dalam hal mendistribusikan barang ke daerah. Nah, dan hal krusial lainnya adalah terkait perilaku konsumen yang saat ini sangat mengandalkan review dan juga rating online sebelum melakukan pembelian. Nah, sebagai tambahan, menurut laporan dari Economist, sektor e-commerce di Indonesia itu terus berkembang selama beberapa tahun terakhir ini, dan juga dalam kategori hobi dan juga olahraga itu termasuk pertumbuhannya paling stabil.
Nah, selanjutnya transisi penjualan dari toko fisik menuju e-commerce ini juga dilakukan analisis karena terdapat perubahan perilaku konsumen itu sendiri yang berbelanja di Teku Sport. Nah, pertama, konsumen itu ingin berbelanja tanpa datang ke toko. Seperti yang kita ketahui, dengan berkembangnya era e-commerce ini, orang semakin malas untuk datang ke toko fisik. Nah, beberapa konsumen yang memang sering ke toko fisik itu sendiri itu hanya membutuhkan jasa seperti pemasangan string pada raket tenisnya. Nah, selanjutnya konsumen itu sekarang cenderung mencari informasi dan juga spesifikasi produk secara online. Nah, sebelum melakukan pembelian, mereka biasanya melihat dulu review terhadap produk yang ingin mereka cari dan bagaimana kualitas produk tersebut dibandingkan dengan produk yang lain. Nah, selanjutnya adalah konsumen itu cenderung mempercayai rekomendasi atlet dan coach dan juga tentu ya influencer. Dalam hal ini adalah influencer terhadap olahraga tersebut. Nah, selanjutnya konsumen terbiasa menggunakan marketplace dan juga media sosial dan juga konsumen ini cenderung membutuhkan kemudahan logistik untuk ke daerah mereka masing-masing. Nah, baik selanjutnya adalah strategi pesaing dan juga keunggulan Teku Sport. Pertama adalah bagaimana sih strategi yang dilakukan pesaing dalam menjual produknya dalam hal ini dengan memanfaatkan e-commerce. Yang pertama, pesaing ini mulai melakukan penjualan online melalui marketplace seperti mulai melakukan penjualan melalui Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Yang kedua, mulai memanfaatkan promo digital dan juga gratis ongkir dan melakukan pembuatan konten edukasi produk yang tentunya strategi ini bisa berdampak pada pertambahan konsumen dan target konsumen menjadi lebih bertambah. Nah, adapun pesaing existing dari Teku Sport yang kami soroti itu adalah beberapa toko peralatan olahraga lokal, dalam hal ini juga terspesialisasi di tenis seperti Metro Tennis, Footprint Tennis, dan juga Tirtonic yang masing-masing itu berada di Jakarta dan juga di Yogyakarta. Tentu memang mereka memiliki toko fisik yang mana orang bisa langsung datang ke tokonya. Namun juga ternyata memiliki toko e-commerce yang tidak sedikit yang membeli dan yang mengetahui toko tersebut. Mereka juga sudah mulai mengembangkan media sosialnya dan juga membagikan konten-konten edukatif terkait tenis, baik itu seperti produk-produk raket yang mereka jual atau mereka memberikan tips and trick terkait berapa sih tarikan senar yang pas untuk pemain pemula, pemain yang advance gitu. Atau tips dan edukasi lainnya yang tentunya ini bisa menambah konsumen mereka, bukan hanya orang Jakarta atau orang Yogyakarta saja, tapi bisa dari seluruh Indonesia bisa membeli produk mereka. Dan juga ini ada dari official store dari berbagai brand seperti Wilson Tennis, Yonex, dan Head yang tentunya ini sudah mulai memasuki pasar Indonesia. Nah, selanjutnya setelah mengetahui strategi dari pesaing itu tadi, terdapat keunggulan Teku Sport. Yang pertama adalah Teku Sport ini sudah mulai kami mencoba untuk menjadi sponsor turnamen tenis Banda Aceh. Jadi ada beberapa turnamen yang diselenggarakan di Banda Aceh, baik itu turnamen yang kecil dengan skala kecil sampai dengan skala yang besar dan sudah melibatkan atlet. Kami mencoba memasuki pasar tersebut dan menjadi sponsor utamanya. Yang kedua adalah kami melakukan kerjasama terhadap atlet dan coach tenis lokal. Tentunya hal ini bukan terbatas kerjasama, tapi juga bagaimana kami bisa mensupport mereka untuk melaksanakan pekerjaan ataupun hobi mereka. Lalu kami juga mencoba untuk menjadi pusat rujukan komunitas tenis Aceh. Nah, sudah mulai beberapa ada ya komunitas tenis di Banda Aceh itu sendiri sudah mulai ramai dan seperti bagaimana mereka mencari peralatan tenis itu bisa merujuk dan menjadikan Teku Sport sebagai pusat dari peralatan tenis di Banda Aceh. Nah, selanjutnya kami juga menyediakan multi brand dalam hal ini
kami menjual berbagai macam brand yang tentunya mengikuti permintaan konsumen seperti Wilson, terus Yonex, Head, dan juga brand lainnya. Lalu kami juga akan melakukan ekspansi melalui e-commerce agar lebih meluaskan target pasar. Baik, terima kasih. Mohon izin, saya Ahmad Ifdi Bayu Pramana. Izin untuk melanjutkan presentasi terkait ujian akhir semester dari mata kuliah e-commerce. Nah, apa sih untuk target pasar Teguh Esport? Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana terkait dengan usaha Teguh Esport itu. Nah, apa saja target pasarnya? Nah, di sini kami mengklasifikasi menjadi 5. Itu yang pertama pemain tenis pemula hingga atlet, kemudian kedua komunitas dan klub tenis, ketiga coach tenis dan murid binaannya, keempat itu dari usia 15 sampai 45 tahun, dan yang terakhir itu konsumen aktif secara digital. Nah, jadi target-target pasar ini kita ambil tentunya pertama dari pemain tenis ya, baik itu dari yang pemula hingga yang sudah ahli atlet. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Baik itu yang baru mau mencoba bermain hingga yang atlet. Jadi dari Teguh Esport ini akan menyediakan produk-produk yang mendukung para atlet-atlet ini, baik yang pemula dari mau mencari raket yang masih cocok untuk pemula ataupun mencari raket yang sudah ekspor untuk para atlet-atlet. Nah, selain itu kami juga tentunya akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi komunitas maupun klub tenis, di mana misalkan membutuhkan produk dengan jumlah yang banyak atau membutuhkan produk dengan bentuk yang sama. Nah, itu bisa disediakan untuk komunitas dan klub tenis. Sama halnya juga dengan coach tenis dan pembinaannya, tentunya suatu coach akan membutuhkan barang-barang dalam rangka menunjang pelatihan tenisnya, misalkan bola tenis dengan jumlah yang banyak atau mungkin peralatan pelatihan lainnya, misalkan kon dan lain sebagainya. Nah, Teguh Sport ini akan siap menyediakan alat tersebut. Dari sisi usia itu terbagi dari 15 sampai 45 tahun tentunya, baik dari pemain tenis junior hingga pemain tenis senior. Dan yang terakhir tentunya Teguh Sport ini tidak hanya hadir secara offline tapi juga hadir secara online. Maka di sini target pasarnya adalah juga termasuk konsumen yang sangat aktif secara digital, karena Teguh Sport ini melalui e-commerce banyak sekali bagaimana pemasarannya melalui digital, bagaimana kesehariannya Teguh Sport, bagaimana Teguh Sport digunakan oleh para pemain-pemain tenis, dan bagaimana testimoni dari para pengguna layanan atau produk dari Teguh Sport. Nah, selanjutnya yaitu segmentasi pasar potensial. Jika tadi sebelumnya sudah dijelaskan apa saja sih target pasar dari Teguh Sport, nah bagaimana dengan segmentasinya? Jadi tadi kalau tadi mungkin kelompok targetnya, nah ini kita segmentasi kembali bagaimana segmen-segmen dari target pasarnya Teguh Sport. Nah, yang pertama itu adalah pembeli dari daerah tanpa toko tenis. Jadi seperti yang kita ketahui ini, tenis ini kan menjadi salah satu cabang olahraga yang produknya atau kebutuhannya, alat-alatnya itu masih belum banyak yang menyediakan. Nah, di sini kami Teguh Sport akan menyediakan berbagai kebutuhan pemain tenis, mulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar, mulai dari untuk pemula hingga untuk experter dari tenis, atlet-atlet senior tenis. Jadi bagi para pemain maupun pembeli yang tidak ada toko di daerahnya, kami tentu akan menyediakan dari sekitar Banda Aceh maupun wilayah-wilayah lainnya. Nah, yang kemudian yang kedua itu segmentasi untuk atlet tenis lokal. Tentunya kami akan menyediakan untuk teman-teman atlet lokal ya, untuk menyediakan kebutuhan mereka baik dari atlet junior maupun atlet senior. Selain itu, seperti tadi kami itu ada target pasar dari klub maupun dari coach dan juga muridnya. Nah, tentu kami juga akan masuk ke dalam sekolah dan instansi olahraga ya, untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan dari instansi maupun sekolah tersebut. Kemudian segmen yang keempat yaitu komunitas tenis di kabupaten maupun kota Aceh. Tentu akan banyak ada komunitas di sini ya, ini menjadi salah satu segmen yang pembagi. Dan yang terakhir yaitu segmen loyal berbasis rekomendasi coach. Tentunya kalau dari rekomendasi coach ini sudah pasti para pemain-pemain atlet-atlet baik terbaik ya dengan coachnya. Nah, itu beberapa segmentasi pasar dari Teguh Sport. Nah, selanjutnya apa saja
platform e-commerce yang dipilih oleh Tengku Sport. Tentunya platform-platform yang dipilih itu harus mampu meng-capture atau memenuhi dari seluruh target pasarnya. Tadi kan ada umur 15 ya, kaula muda sampai kaula senior di 45 tahun, dan dari berbagai segmen, baik dari atlet junior sampai senior, mulai dari perseorangan sampai dengan klub dan sampai dengan orang-orang di luar dari toko offline ya, di luar kota dan Banda Aceh. Nah, seperti itu. Nah, jadi beberapa pilihan e-commerce yang dipilih tentunya harus mampu meng-capture semua target dan juga segmentasi pasar dari Tengku Sport. Pertama di sini pilihannya adalah Tokopedia, di mana Tokopedia ini lebih menjajakan atau terkenal dengan penjualan produk yang spesifik dan juga detail teknisnya serta kebutuhan konsumen yang tinggi. Jadi di Tokopedia ini berdasarkan hasil riset itu diketahui memang selalu menjual produk-produk dengan spesifikasi yang jelas, spesifikasi yang detail teknisnya itu dijelaskan, dijabarkan, dan tentunya produk-produk di sini itu lebih terkenal dengan produk-produk asli, original, produk-produk dengan kualitas tinggi. Jarang di Tokopedia itu adanya produk-produk misalkan KW, produk-produk tidak original, produk-produk dengan kualitas yang rendah atau tidak sesuai dengan harga. Nah, ini Tokopedia menjadi salah satu pilihannya tentunya untuk menjamin dan memastikan bahwa produk Tengku Sport itu original dan juga berkualitas. Nah, di sisi lain, selain lewat Tokopedia, Shopee menjadi salah satu pesaing Tokopedia ya, atau menjadi salah satu pilihan e-commerce yang akan digunakan juga oleh Tengku Sport, karena Shopee ini memiliki jangkauan pasar yang sangat luas serta fitur promo yang agresif. Meskipun kualitas produk di sini mungkin akan agak sedikit ya diragukan dari Tokopedia, di mana mungkin masih ada ditemukan produk-produk yang KW, yang mirip, kadang fotonya sama ternyata produknya tidak sesuai. Nah, di sini tetap dipilih menjadi salah satu pilihan platform karena memang jangkauannya lebih luas. Kemudian banyak fitur promo agresif yang diberikan oleh platformnya, misalkan gratis ongkir atau misalkan adanya flash sale dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menghindari adanya uh, review dari misalkan disangka produk itu tidak baik, tidak berkualitas? Tentunya sama seperti Tokopedia, akan dijelaskan secara detail, akan diberikan video, akan dituangkan bagaimana testimoni baiknya. Nah, itu untuk di platform Shopee. Nah, selain dari dua platform e-commerce, karena salah satu target pasar dari Tengku Sport ini adalah komunitas, kelompok seperti itu, maka Instagram dan WhatsApp bisnis ini menjadi salah satu pilihan. Karena Instagram dan WhatsApp bisnis ini tentunya lebih condong ke media sosial ya, jadi lebih terkait dengan sosial atau interaksi. Nah, itulah menjadi salah satu alasan kenapa dipilih juga, dimana tentu di sana juga akan kualitas produk dijamin serta ada hubungan pelanggan, karena memang di Instagram dan WhatsApp ini menjadi tempat untuk orang-orang saling berhubungan, saling berkorelasi, apa namanya, relasi dan lain sebagainya. Itulah jadi satu pilihan. Nah, yang terakhir TikTok Shop, di mana TikTok Shop ini pendatang baru ya di e-commerce, tapi sudah menjadi e-commerce dengan pesaingnya sudah mampu menyaingi Shopee dan Tokopedia. Nah, karena TikTok Shop ini selain platform utamanya adalah TikTok sebagai media sosial, tapi dia juga menjadi platform e-commerce. Nah, maka dari itu Tengku Sport juga memilih TikTok Shop karena pertama berbeda dari Shopee dan Tokopedia, dia pemasarannya lebih banyak melalui video. Kemudian yang kedua, bentuk pemasaran itu melalui testimoni sehingga berorientasi pada pengalaman. Nah, itulah yang mendorong Tengku Sport juga masuk ke dalam TikTok Shop. Nah, setelah tadi pemilihan platform yang digunakan, tentunya banyak ya platformnya dengan berbagai jenis kelebihan dan kekurangannya dan target pasarnya. Nah, sekarang bagaimana sih strategi pemasaran atau strategi e-commerce dari Tengku Sport? Yaitu yang pertama, tentunya memberikan foto dan video produk yang menarik. Dimana kan platform-platform tersebut bisa memasarkan dengan foto dan video. Nah, disitulah tampilkan foto dari berbagai sudut dan video singkat atau review ya, unboxing atau tes dari penggunaan atau pukulan dari produk yang dijual oleh Tengku Sport. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan minat membeli para calon-calon pelanggan. Nah, kemudian yang kedua yaitu memanfaatkan fitur promo marketplace. Seperti misalnya di Shopee itu kan banyak promo-promo yang diberikan ya atau ditawarkan. Nah, disitulah dari Tengku Sport harus memanfaatkan fiturnya, misalkan ikut program ongkir, flash sale, voucher toko, diskon bundling, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk meningkatkan konversi penjualan.
Nah, kemudian yang ketiga, strategi harga kompetitif. Nah, di sini harus selalu melihat dan memantau harga kompetitor yang ditawarkan, bagaimana harga saingnya tanpa mengorbankan kualitas, dan juga bisa ditambah bonus kecil seperti overgrip atau senar gratis. Nah, kadang ini di berbeda platform itu berbeda juga daya saingnya. Nah, yang kemudian yang keempat itu membangun kepercayaan lewat review, di mana kita mendorong setiap pembeli itu untuk selalu memberikan ulasan dengan pelaporan yang cepat dan juga packaging rapi dan lain sebagainya. Nah, itulah pelayanannya harus cepat, kemudian packaging rapi, di mana followers atau pembeli itu disarankan untuk bisa membagikan ulasannya. Dan yang kelima, yaitu melakukan edukasi melalui deskripsi dan konten. Nah, jadi kan tadi selain di Shopee dan di Tokopedia, ada juga di TikTok dan di WhatsApp maupun Instagram. Nah, di sini selain secara langsung melakukan penjualan produk atau meletakkan postingan-postingan tentang produk, tapi bisa juga diselingi dengan postingan-postingan terkait edukasi tanpa secara langsung menjual produk. Jadi di dalam konten itu bisa saja tips seperti misalkan raket yang cocok untuk pemula atau tegangan senar yang ideal. Nah, di situ memberikan kesan bahwa Toko Sport ini menjadi toko yang sangat ahli di bidang tenis seperti itu. Jadi menjadi mendorong kepercayaan para calon pelanggannya. Kemudian yang keenam itu menggunakan iklan berbayar ya, ads tentunya. Jika ini merupakan sebuah perusahaan baru ya tidak akan langsung dikenal orang. Nah, itu perlu bantuan ads di sini, yaitu melakukan iklan di marketplace untuk produk unggulan agar muncul di pencarian teratas sehingga langsung dilihat, lama-kelamaan akan muncul terus. Nah, selain itu tentunya juga nanti melalui mungkin kita dengar dengan istilah SEO ya, di situ melakukan postingan berulang, postingan edukatif dan sebagainya untuk meningkatkan awareness dari calon pelanggan. Kemudian yang ketujuh itu fokus ke niche tenis atau perkuat positioning sebagai spesialis alat tenis, bukan toko olahraga umum, agar Toko Sport ini mudah diingat. Jadi kita harus buat spesialisasi bahwa Toko Sport ini memang menjual alat-alat tenis. Dan yang terakhir yaitu adalah selalu memberikan respon yang cepat dan pelayanan yang ramah tentunya para pelanggan, meskipun secara digital e-commerce pelayanan itu tetap harus menjadi nomor satu. Dilayani secara ramah dan juga dilayani secara cepat, harus cepat tanggap setiap melakukan respon terhadap setiap pelanggan. Nah, yang berikutnya setelah tadi membahas strategi e-commerce dari Tengku Sport tentunya untuk meningkatkan awareness, kemudian untuk selalu mengingatkan para calon pelanggan ataupun pelanggan serta meningkatkan buyback atau pembelian kembali gitu ya di Tengku Sport, tentu harus ada pesan kunci dan nilai tambah yang dimiliki oleh Tengku Sport. Nah, apa saja pesan kuncinya? Nah, bisa dibuat bahwa Tengku Sport ini menjadi pusat pelatihan tenis terpercaya di Aceh, atau bisa juga menjadi multi brand dengan rekomendasi profesional. Jadi dari strategi kita di sana harus membangun bagaimana bahwa Toko Sport ini memiliki kualitas terbaik, merupakan suatu toko yang memiliki keahlian khusus di bidang tenis. Bagaimana produknya itu sangat cepat dan mudah, pelayanannya sangat ramah dan sebagainya. Nah, itu menjadi pesan kunci dari Toko Sport. Nah, kemudian apa nilai tambahnya? Nilai tambahnya pertama bisa melalui kurasi produk sesuai level pemain. Jadi produknya itu ada banyak untuk berbagai tingkat pemain, kemudian juga harus jelas dan benar, akurat itu untuk pemula ini, untuk profesional ini, untuk menengah ini. Nah, kemudian nilai tambahnya juga menjadi rekomendasi dari atlet dan coach lokal, kemudian juga ada jasa stream profesional, dan yang terakhir itu adalah pengalaman belanja yang konsultatif. Jadi selain hanya menjajakan, tetapi juga di situ bisa memberikan konsultasi terkait dengan tenis dan penjualan produk-produknya. Nah, yang berikutnya itu adalah bagaimana kampanye pemasarannya. Nah, kalau tadi sudah ada strategi, terus sudah ada pesan kunci, nah perlu juga ada kampanye-kampanyenya. Pertama, bisa melalui sponsorship turnamen tenis. Jadi misalkan ada turnamen, Tengku Sport masuk sebagai sponsor. Kemudian yang kedua, memberikan kode promo khusus turnamen. Misalkan di dalam turnamen itu kita berikan nih ada promo khusus dengan kode ini apabila teman-teman menonton ini membeli dengan kode ini di Tengku Sport seperti itu. Nah, kemudian bisa juga dengan paket rekomendasi coach. Nah, jadi kita misalkan dari coach ini, coach nanti kalau misalkan ada ini bisa ditawarkan dari produk kami Tengku Sport, nanti akan ada nilai plus atau misalkan nanti ada komisi untuk coach. Nah, dan sebagainya itu menjadi nilai tambah dan strategi dalam pemasaran. Dan yang keempat tentunya sebagai
platform yang dijual secara digital, tentunya harus ada konten dari atlet dan di event-event tenis. Itu akan mendorong kepercayaan dan awareness-nya. Dan yang terakhir itu adalah pengalihan traffic offline ke dalam traffic online. Jadi kalau memang dulu banyak dijual secara offline, jadi kita harus meningkatkan awareness bagaimana kalau kita juga menyajikan secara online, tentunya dari konten-konten di media dan di platform-platform e-commerce tadi. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, dari awal tentang bagaimana itu Teguh Sport, kemudian apa saja produk yang dijual, sampai dengan strategi pemasaran dan di platform mana saja. Nah, mungkin ini sedikit rangkuman dan penutup dari ujian akhir semester e-commerce ini. Nah, yang pertama tentunya e-commerce ini menjadi atau sebuah strategi dalam ekspansi pasar. Selain mungkin sudah stand di offline, tentunya di era digital ini peningkatan pemasaran secara online ini menjadi hal yang penting dan wajib ya, bisa dikatakan wajib. Jadi sebagai bentuk ekspansi pasar. Kemudian yang berikutnya itu perlu dilakukan penguatan posisi Tengku Sport sebagai pusat tenis di Aceh. Jadi spesialisasi, kekhususan dan kualitas penjualan tenis itu perlu dikuatkan di sini posisi Tengku Sport. Kemudian yang berikutnya itu adanya integrasi toko fisik dan digital atau omnichannel. Jadi jangan hanya ada di offline saja yang produknya banyak dan lengkap, tapi di online tidak dijajakan secara lengkap dan detail, hanya sebagian-sebagian aja produk-produk utamanya saja. Nah itu jangan, nah itu harus diintegrasikan dan diperjelas, serta stoknya juga. Jangan sampai di online dibilang stoknya ada, ternyata pas di offline tidak ada dan sebagainya. Nah itu juga perlu diintegrasikan. Dan yang terakhir yaitu adalah model bisnis yang berkelanjutan, baik itu secara komunitas dan juga digital. Nah, jadi tentunya harus berkontinuous ya strategi-strategi yang dilakukan. Nah, mungkin itu tadi sedikit penutupnya dari presentasi terkait dengan ujian akhir semester dari mata kuliah e-commerce tentang suatu perusahaan atau penjualan produk olahraga khususnya tenis dari Tengku Sport. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Ahmad Hibibi Pramana dan rekan saya tadi Hairnya Lestari dari kelompok mata kuliah e-commerce kelas MJ 501. Ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam pelaksanaan presentasi. Demikian kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.